Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak Bapak semuanya. Pertemuan ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu norma untuk keadilan. Ya, norma untuk keadilan. Adapun standar kompetensi kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai memahami norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan, ya. Nah, ini. Dan kompetensi keterampilannya masih sama juga, yaitu mengampanyekan perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah 1. Menganalisa pengertian keadilan. 2. Menganalisa macam-macam keadilan. Yang ketiga, menganalisa pentingnya norma bagi warga negara. Dan yang keempat adalah di keterampilan kita, menyusun laporan tentang norma untuk mewujudkan keadilan. Jadi nanti di akhir video Bapak minta kalian meringkas atau mencatat apa yang sudah Bapak sampaikan di dalam video pembelajaran ini. Baik, kita masuk materi pembelajarannya. 1. Pengertian keadilan. 2. Macam-macam keadilan. 3. Pentingnya norma bagi warga negara. Dan yang keempat adalah laporan belajar seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nanti di akhir video kalian silakan nanti mencatat apa-apa yang Bapak sampaikan di dalam penjelasan, kemudian nanti kirimkan melalui link kuis atau Google Form yang akan Bapak bagikan di akhir pertemuan kita. Baik, kita masuk pengertian keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab, yaitu adil, ya. Adil berarti tidak. Ya, adil itu secara etimologi, secara bahasa adalah tidak berat sebelah atau sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Jadi kalau kalian buka buku LKS kalian akan banyak sekali pengertian keadilan dari beberapa para ahli, yaitu pendapat para ahli. Namun di sini Bapak hanya mengambil secara etimologis, secara bahasa. Dari bahasa Arab, yaitu adil, ya. Adil berarti tidak sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Artinya apa? Artinya ketika kita mengucapkan kata adil, maka kita tidak boleh melanggar hak orang lain atau mengganggu apa yang menjadi hak milik orang lain, ya. Kita lanjutkan. Macam-macam keadilan atau macam keadilan. Keadilan itu dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah keadilan distributif, ya. Keadilan distributif. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Nah, contohnya begini. Ketika kalian sudah belajar, kemudian sudah mengerjakan tugas, maka sepatutnya kalian mendapatkan nilai. Semakin baik nilainya, semakin baik kalian mengerjakan tugas, maka nilai yang akan kalian dapatkan juga akan semakin baik. Nah, sebaliknya, ketika kalian tidak melaksanakan tugas, maka kalian tidak punya hak untuk mendapatkan nilai. Nah, itu namanya keadilan distributif. Kemudian yang kedua, keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat sebuah jasa-jasanya. Jadi beda dengan distributif. Distributif kalau sudah melakukan baru dapat. Sementara kalau komunikatif tidak berdasarkan jasanya. Jadi misalnya kalian pergi ke kedai, beli makanan harganya 1.000. Maka ciki-ciki lah ya, ciki-ciki 1.000 rupiah. Kalian kasih uang 1.000, maka si penjaga kedai tadi, si tante kedai tadi akan memberikan kalian ciki-ciki yang seharga 1.000. Nah, itu namanya keadilan komunikatif. Ya. Jadi kalian kasih uang 1.000, kalian akan dapat barang yang harganya 1.000. Nah, itu keadilan komunikatif. Kemudian yang ketiga, keadilan protektif, yaitu suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang. Nah, ini biasanya lebih berkaitan dengan
pelaksanaan hak asasi manusia biasanya. Contohnya seperti ini. Di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwasanya setiap warga negara itu harus mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Nah, itu dikatakan sebagai keadilan protektif, ya, keadilan protektif. Kemudian yang keempat adalah keadilan kreatif. Keadilan kreatif adalah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan suatu kreativitas yang dimilikinya. Nah, contohnya misalnya, kalian suka menggambar. Ya, kalian suka menggambar. Maka silakan menggambar. Tapi dengan catatan, apa yang kalian gambar itu tidak menimbulkan permusuhan atau misalnya tidak bermuatan mengadu domba dan segala macam. Silakan berkreativitas, tetapi pakai aturan-aturan yang berlaku. Tidak menyinggung orang lain, tidak mengandung unsur-unsur provokatif, pornografi dan segala macam. Silakan, ya. Kalian suka bernyanyi, silakan bernyanyi, tapi jangan sepanjang hari bernyanyi, itu namanya enggak beres lagi, ya. Kemudian yang kelima adalah keadilan vindikatif. Suatu keadilan yang memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan. Contoh, polisi lalu lintas ketika kalian bawa sepeda motor, tidak pakai helm, tidak pakai kaca spion, maka kalian akan didenda. Namanya denda tilang, ya. Denda tilang. Atau misalnya kalian mencuri ayam, ya harus dihukum penjara, ya. Harus dihukum penjara. Kemarin Bapak sudah bahas, apakah anak-anak di bawah umur tidak dihukum? Ya, dihukum. Bukan orang tuanya yang dihukumnya, tapi anaknya langsung yang dihukum. Ya, nah itu keadilan vindikatif. Kemudian kita lanjutkan. Pentingnya norma bagi warga negara. Kenapa norma itu penting bagi warga negara? Alasannya ada satu, akan memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan adanya norma, dengan adanya aturan, maka seseorang tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sehingga apa yang menjadi hak milik kita akan terjaga dengan baik ketika ada hukum itu sendiri. Seseorang tidak bisa bertingkah laku seenaknya, semaunya. Karena apa? Karena ada aturan-aturan yang membatasinya. Yang kedua, norma itu melindungi hak asasi manusia, ya, melindungi hak asasi manusia. Artinya apa? Hak dan kewajiban itu sudah diatur sedemikian rupa oleh norma itu sendiri. Memberikan rasa keadilan. Karena apa? Kalau sudah ada kepastian hukum, sudah ada hak jamin asasi manusia, maka setiap orang akan mendapatkan apa yang sepatutnya, apa yang sebenarnya, apa yang seharusnya mereka dapatkan. Kemudian menciptakan ketertiban dan ketentraman. Ketika sudah ada rasa adil, ketika sudah tercipta rasa keadilan, maka akan terciptalah suasana yang tertib, sesuai aturan. Kalau sudah sesuai aturan, kita akan merasa tentram. Tentram itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa tidak akan pernah disakiti oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah membentuk budi pekerti yang baik dan luhur. Ketika kita sudah tertib, maka terciptalah karakter atau budi pekerti atau tingkah laku yang baik. Jadi orang yang baik itu biasanya adalah orang yang melaksanakan aturan-aturan yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, seperti orang yang berperilaku yang luhur misalnya, sebagai umat yang beragama, sebagai seorang muslim misalnya, kita akan sholat,
kita akan puasa, kita akan melakukan menolong orang lain. Nah, ini menjadi perilaku yang luhur sesuai norma agama. Maka terbentuklah karakter-karakter yang baik dan luhur. Nah, baik. Terakhir untuk tugas minggu ini, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, silakan kamu catat penjelasan materi ini di buku catatan kamu. Kemudian catatan tadi fotokan, kirimkan ke Google Form ya melalui link quiz yang Bapak bagikan ya. Seperti biasa, nanti ada pertanyaan. Di pertanyaan terakhir Bapak minta upload foto tugas ini di dalam link quiz tersebut di Google Form tersebut. Ya, kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak jelas, silahkan nanti tanyakan ke Bapak melalui WA grup kita di pertemuan kita hari Rabu. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.